Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat Iblis itu adalah dari bangsa jin. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Allah sampaikan bahwa iblis itu sebenarnya adalah asalnya bangsa jin yang sangat soleh dan taat. Betul-betul soleh, taat. Tidak ada dosa yang dilarang Allah yang tidak mereka kerjakan. Hobi menumpahkan darah di mana-mana, membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus para nabi-nabi, malah dibantainya nabi-nabi. Nabi-nabi dari bangsa jin juga ya, dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Sampai pada limit terakhir, Allah perintahkan seluruh malaikat bala tentara tempur dari langit turun ke bumi. Habisi seluruh jin yang ada. Bumi akan diganti dengan penghuni baru. Bangsa jin sudah out of order, sudah nggak layak lagi untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Disuruh malaikat-malaikat turun, malaikat-malaikat tempur. Walillahi junudus samawati, Allah memiliki bala tentara di langit. Disuruh turun untuk ngabisin bangsa jin. Tahu enggak Bapak Ibu, siapa yang diangkat oleh Allah menjadi panglima perang? Namanya waktu itu belum iblis ya, namanya ketika itu masih Azazil. Ini ada dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir. Namanya saat itu masih bernama Azazil. Jangan kasih nama anaknya Azazil nanti. Lalu turunlah panglima perang ini, yaitu Azazil, dengan memimpin seluruh malaikat-malaikat tempur. Semua bangsa jin yang ada di muka bumi diratakan, dibunuh. Yang dibiarkan hidup oleh Allah adalah yang melarikan diri sembunyi, masuk ke gua-gua, masuk ke hutan, sembunyi di pulau-pulau, dibiarkan oleh Allah, jangan dikejar, biarkan saja mereka tersisa hidup. Nah, ini cikal bakal calon pelanjut bangsa jin ke depan ya. Lalu setelah selesai, malaikat-malaikat tempur naik. Azazil juga naik ke atas. Bapak Ibu, Allah kemudian menyampaikan kepada mereka semua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya punya misi akan menciptakan pengganti baru yang akan memakmurkan bumi. Iblis merasa bangsanya sendiri sudah dihabisi, sekarang diganti, jadi nggak nyaman dia, diganti dengan makhluk baru. Dia coba hasut para malaikat yang ada, si Azazil ini, sampaikan pada Allah, nanti akan terulang kembali kisah lama. Orang kamu numpahkan darah buat kerusakannya kayak lama-lama aja. Ya udahlah, kita aja lah, kita aja makhluk Allah, khusus nyembah Allah. Bahasa Azazil ini disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Para malaikat menjawab, termasuk si Azazil, jubirnya Azazil, ya Allah, apakah kembali akan engkau ciptakan di muka bumi makhluk-makhluk baru yang nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah seperti yang sudah-sudah? Cukup kami ya Allah, cukup kami sebagai makhlukmu, kami akan menyembahmu seperti yang sudah-sudah. Kami tidak akan berbuat dosa seperti yang telah engkau saksikan ya Allah. Lalu apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini sudah punya strategi dan rencana yang kalian tidak tahu. Dan kalian akan lihat apakah mungkin makhluk ini akan berbuat dosa jika dia punya bekal seperti yang akan berikut ini. Dengan kun fayakun, Adam pun tercipta. Dan iblis tahu, Azazil ini tahu dari apa Adam diciptakan. Seluruh mereka tahu dari tanah liat, saripati tanah liat. Tanah liat itu di bawah. Ya biasa posisinya dalam tanah, keinjak-injak dan agak sedikit bau. Lalu setelah jadi kun fayakun, Allah masukkan chips, ibarat kita bahasa sekarang ya, yang lengkap dengan informasi-informasi yang tidak diketahui oleh seluruh malaikat. Lengkap pengetahuannya tentang berkaitan dengan tauhid dan akidah, tentang perintah dan larangan, lengkap semuanya tahu. Apa itu cahaya, unsur-unsur cahaya, tahu Adam. Apa itu angin, ada apa bagian angin, segala macam manfaat dan mudarat angin. Dan apa itu malam, apa itu siang, apa itu bebuan, semuanya lengkap. Sehingga ketika selesai diuji. Lalu Allah bertanya, hei malaikat-malaikat, sini kumpul kalian. Kamu juga Zil, sini Zil, Azazil. Ya, sini Zil, saya mau uji kalian semua. Coba hadapi orang macam ini, makhluk baruku Adam. Diuji, kalah semua, tumbang semuanya. Lalu Allah berkata, orang yang macam ini, yang ilmunya tentang aku luas, ilmunya tentang alam semesta aku luas, dia tidak akan pernah mau berbuat maksiat dan dosa. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya adalah orang-orang yang
berilmu. Jadi orang yang berilmu tidak akan berani berbuat maksiat karena dia takut kepada Allah. Setelah itu memanglah sujudlah para malaikat, karena Allah perintahkan sujud. Nah, si Azazil yang dari awal memang menyimpan sesuatu di dalam dadanya, yaitu hasad, dengki. Dia tidak rela dan dia tidak mau kalau orang senior yang hidupnya telah teruji selama ini patuh dan tunduk pada Allah, masa dia yang harus sujud pada junior yang baru saja jadi. Lalu dia nggak mau. Allah berfirman, "Ma mana'aka la tasjud li Adam?" Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud? Apa jawaban iblis? Saya senior ya Allah. Ana khairun minhu, saya lebih baik. Kan nggak mungkin lah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena nggak mampu menjawab tentang masalah ilmu, dia mencoba mengandalkan dirinya dari unsur penciptaan. Saya kau ciptakan dari api. Api itu terhormat ya Allah. Allah pula mau diajarinya. Api itu letaknya di atas, terhormat, nggak berani orang permainkannya. Dia sangat berwibawa, anggun. Sementara tanah, engkau ciptakan Adam dari tanah liat, hitam, bau, busuk, di bawah lagi keinjak-injak. Masa iya api sujud pada tanah? Sorry ya Allah. Lalu Allah mengatakan, sombong kamu, keluar. Baik, Allah katakan gelar iblis saat itulah, nama kamu sudah diangkat dengan nama baru yang menjijikkan, yaitu iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kafirlah dia, iblis jadi kafir. Bapak Ibu, iblis kenapa bisa jadi kafir? Kan dia soleh, kan dia taat. Kenapa dia jadi kafir? Awas, hubungkan kajian kita dengan la ilaha illallah loh. Tidak tak? Itu jawabannya. Apakah iblis dibolehkan masuk surga? Lan tadkhulaha abadan. Engkau sekali-kali tidak akan berhak menjadi ahli surga selama-lamanya. Iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Iblis yakin enggak dengan Allah? Pasti. Iblis mengimani Allah tidak? Pasti, ya kan? Pasti. Tapi iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Punya enggak? Punya. Cuma sayang patah salah satu giginya. Disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Bukankah salah satu gigi daripada gigi-gigi la ilaha illallah adalah wajib mengikuti perintah-perintah Allah dan mentaati larang-larang Allah? Wajib. Iblis di situ nggak mau. Sujud kepada Adam itu nggak mau dia. Satu saja syahadat Allah yang ditolaknya menjadikan dia dikatakan Allah kafir. Awas, ini zaman banyak nggak orang menolak ayat Allah. Ini zaman banyak tidak orang menolak syariat Allah. Banyak. Ini zaman banyak tidak ulama-ulama kiai-kiai yang berani-beranian melecehkan, menghina, menyudutkan ayat-ayat Allah. Banyak tidak? Banyak. Nasib orang itu bagaimana menurut Allah? Sama nggak dengan iblis? Buka surat Muhammad ayat 8 ayat 9. Surat 47 ayat 8 ayat 9. Allah katakan dalam ayat itu, siapa yang membenci satu saja di antara ayat Allah, kafir dia. Satu saja ayat Allah dia benci, dia tolak, dia musuhi, kafir dia. Kayak iblis. Iblis satu saja perintah Allah ditolaknya, maka iblis menjadi kafir. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada hari ini orang jijik dan benci dengan syariat Islam, berarti betapa banyaknya ajaran Allah yang ditolaknya. Betul tidak? Bagaimana, syahadatnya masih selamat enggak? Kalau ada orang yang menolak dan membenci salah satu ayat Allah, umpamanya ayat perang, ayat jihad, dia benci itu ayat. Ayat 8 dan 9, coba lihat ayatnya. Apa bunyi ayatnya? وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Haji mereka hapus, puasa mereka hapus, bangun masjid mereka hapus, bangun rumah-rumah panti asuhan hapus, apapun amal soleh mereka hapus. Kenapa? Ada di antara ajaran yang Allah turunkan yang dia benci. Awas ya, hati-hati. Allah mengatakan hapus seluruhnya. Jelas nggak? Enggak pun dijelaskan ayatnya, bapak ibu sendiri baca langsung paham sendiri. Betul tidak? Orang-orang yang membenci ayat-ayat kami, orang-orang yang membenci syariat kami, bagian yang mana sajalah syariat yang dibencinya, maka Allah katakan batal seluruh amalnya.
batal seluruh kesolehannya. Haji tiap tahun batal, puasanya selama 35 tahun batal pahalanya, sedekah infaknya, bangun masjidnya di mana-mana batal seluruhnya. Kenapa? Ada di antara ayat atau syariat Allah yang dibencinya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati kaum muslimin. Iblis kafir gara-gara menolak satu saja syariat Allah, sujud kepada Adam. Suatu ketika iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, saya punya hajat kepada kamu. Siapa kamu? Kata Musa, saya adalah iblis. Wow, tahu enggak Bapak Ibu, Musa ini sukanya, Musa ini kalau marah itu kelihatan langsung Pak Bu, dari bola matanya itu nampak. Iblis pun menjadi pucat di depan Nabi Musa. Satu-satunya nabi yang pernah menampar malaikat maut sampai pesong, sampai lepas, cuma Nabi Musa Pak. Hadis sahih Imam Bukhari, malaikat maut diturunkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Pas datang malaikat maut, karena jadwalnya belum, tapi malaikat maut ini masih mengintai-intai. Nampak oleh Nabi Musa, dia akan menampakkan wujud nih, nampak Nabi Musa, sorot matanya membuat merinding. Musa ini pantang betul, ada yang natap-natap dia gitu, dia dekati, mau apa lo? Malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa, pindah langsung. Memang kuat Pak, Nabi Musa tuh sekali pukul orang mati langsung nempel di dinding, ceder langsung nempel di dinding, mati di tempat. Nabi Musa tuh jangan salah-salah loh Pak ya, sangat mengerikan makan tangannya. Malaikat maut aja pindah langsung, malaikat maut kembali lari dan naik ke sisi Allah. Apa kata malaikat maut? Arsal tani, engkau kirim saya kepada orang yang tidak menginginkan kematiannya. Maka kata Rasulullah, Allah perbaiki kembali, lalu Allah beri tanda khusus bahwa memang dia asli malaikat maut, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku. Kemudian dia pun turun lagi kepada Nabi Musa, dikasih tanda bahwa memang dia resmi adalah malaikat maut, jangan dipukul lagi. Setelah yakin Nabi Musa ini memang malaikat maut, apa kata Nabi Musa? Apa kata malaikat maut? Allah memberikan hak kepada Muhammad Musa, silakan engkau tempelkan telapak tanganmu ke tubuh seekor lembu. Berapa bulu yang terimpit oleh telapak tanganmu, per satu helai bulunya umurmu akan Allah panjangkan 1 tahun lagi. Apa kata Nabi Musa? Untuk berjumpa dengan kekasihku, aku harus menunda lagi sekian lama, aku tidak mau, aku mau sekarang, kerjakan tugasmu.